warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Faeka Nurul Ulia, ahli kesehatan masyarakat pilihanmu. Nah, di sini saya akan menjelaskan hormon-hormon pada wanita di saat menstruasi. Nah, ada hormon wanita itu dipengaruhi oleh body temperature atau ukuran kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan mengeluarkan panas. Jadi teman-teman, kalau menstruasi sama tidak pasti suhu badannya berbeda ya kan. Nah, ada sekitar 37 derajat Celcius sama 36 derajat Celcius. Nah, hormon pada saat menstruasi ini dipengaruhi oleh hormon estrogen, hormon seks utama pada wanita yang diproduksi oleh ovarium. Lalu ada progesteron, mengatur siklus menstruasi, mendukung kehamilan, mengembangkan payudara, mempersiapkan tubuh untuk menyusui. Lalu ada follicular phase, FSH, mematangkan sel telur di ovarium. Lalu ada luteal phase, LH, merangsang ovarium untuk mengeluarkan sel telur. Nah, penjelasan lebih lengkapnya ada di sini teman-teman. Nah, yang pertama ada di sini ada phase of menstrual cycle. Pertama ada fase menstruasi. Di sini sudah ada gambarnya, darah luruh. Fase menstruasi, fase pertama dalam siklus menstruasi yang ditandai dengan keluarnya darah dari vagina. Fase ini terjadi ketika lapisan dinding rahim endometrium meluruh dan berlangsung selama 2-7 hari. Jadi, lapisan dinding ini meluruh bersama darah, namanya menstruasi. Lalu ada fase folikel, salah satu fase dalam siklus menstruasi yang terjadi ketika ovarium memproduksi folikel yang berisi sel telur yang belum matang. Fase ini dimulai pada hari pertama menstruasi dan berakhir saat ovulasi atau masa subur dimulai. Jadi, di sini berisi sel telur yang belum matang. Lalu ada ovulation phase, yaitu ovulasi, fase dalam siklus menstruasi wanita yang ditandai dengan pelepasan sel telur matang dari ovarium ke tuba falopi. Ovulasi merupakan salah satu tahapan penting yang berkaitan dengan masa subur wanita. Pada saat ini, sel telur siap dibuahi. Jadi, ketika di folikel tadi, sel telur kan belum matang. Nah, pada ovulasi ini, sel telur sudah matang, lalu dia akan berjalan ke sini, tuba falopi sekitar sini, dan dia siap untuk dibuahi. Nah, lalu ada luteal phase, yaitu fase akhir dari siklus menstruasi. Dimulai fase ini ditandai dengan pembentukan korpus luteum, yaitu bekas folikel yang sudah melepaskan sel telur. Fase ini juga dikenal dengan fase pramenstruasi. Jadi, ketika sel telur tadi ke tuba falopi, nah dia ketika tidak dibuahi, maka dia akan luruh bersama dinding rahim yang menebal darah ini. Jadi, bolak-balik saling berhubungan. Nah, yang selanjutnya ada proses perkembangan janin, teman-teman. Proses perkembangan janin itu bukan dihitung secara per bulan ya, akan tetapi dihitung secara per minggu. Proses perkembangan embrio sampai menjadi janin. Pada minggu ketiga, embrio menempel secara sempurna pada rahim dan ia akan terus melakukan pembelahan memperbanyak sel, tapi saat keluar ia akan membentuk ari-ari dalam plasenta. Ukuran embrio pada 3 minggu ini adalah 1,5 mm. Pada minggu keempat, jantung mulai berfungsi dan pembuluh darah dengan tangan dan kaki juga mulai terbentuk minggu keempat ini, teman-teman. Nah, pada minggu kelima, tangan bayi akan tumbuh. Struktur dasar otak dan sistem saraf juga mulai terbentuk dengan ukuran 7 mm. Pada minggu keenam, kaki mungil tumbuh. Nah, meskipun masih rata tanpa jari, jadi sudah ada kakinya tapi tanpa jari. Sistem pencernaan mulai terbentuk, bibir atas dan langit-langit sudah mulai terbentuk dan embrio sudah mulai erat dan mata sudah mulai terbuka. Lalu pada saat minggu ketujuh, teman-teman, paru-paru mulai terbuka, jari-jari mulai terlihat, serta otot dan sistem syaraf mulai berfungsi. Ukurannya 19 mm. Pada minggu 8-10, embrio sudah bisa dikatakan sebagai janin. Nah, teman-teman, kalau janin itu, kalau embrio itu, kalau
usianya baru 3-7 minggu, itu masih embrio teman-teman, belum bisa dikatakan sebagai janin. Nah, mulai dari 8 minggu ini baru bisa dikatakan sebagai janin. Plasenta mulai berkembang, janin dikelilingi plasenta yang terbentuk dari pembuluh darah, wajah mulai terbentuk dan ia sudah bisa buka mulut dan pita suara dan jantung telah bekerja secara sempurna. Ukurannya 5,5 cm. Lalu pada saat minggu ke-11 sampai 13, janin sudah bisa menelan dan mengeluarkan urin. Pada minggu ini adalah pematangan organ serta tulang rawan akan berubah menjadi tulang keras. Nah, kalau minggu yang tadi kan masih berupa tulang rawan. Kalau minggu 11 dan 13 sudah menjadi tulang keras. Kemudian pada minggu ke-14 sampai 18 akan muncul rambut halus pada kepala dan akan diketahui jenis kelaminnya melalui USG. Ukurannya 10 sampai 13 cm dengan berat 57 sampai 113 gram. Nah, teman-teman, kalau USG itu biasanya memang pada usia 14 sampai 18 minggu. Lalu pada minggu ke-19 sampai 22, janin sudah bisa mendengar dan ia akan memberikan respon gerakan. Kelenjar minyak pada kulit sudah mulai berfungsi. Ukurannya 25 sampai 28 cm dengan berat 227 sampai 454 gram. Nah, lalu pada minggu ke-23 sampai 29, pankreas telah bekerja dengan efektif. Paru-paru semakin matang dan pada minggu ini peluang yang besar untuk janin bisa bertahan hidup karena dia sudah bisa menghirup dan mengeluarkan air ketuban. Jadi teman-teman, kalau janin itu memang bernafasnya memang menggunakan air ketuban. Lalu pada minggu ke-30 sampai 35, gerakan dan tendangan janin semakin kuat. Nah, ibu-ibu bisa pada saat janin pada usia 30 sampai 35 minggu ini bisa rajin diajak bicara, diajak cerita ya ibu-ibu, karena janin itu sudah bisa semakin mendengar, sudah bisa merespon. Nah, ukurannya 41 sampai 43 cm dengan berat 1,8 sampai 2,3 gram. Kemudian pada minggu terakhir yakni 36 sampai 41, semua organ janin telah terbentuk dan berfungsi dengan baik dan ia siap untuk dilahirkan dengan ukuran 46 cm dan berat 2,7 sampai 3,6 gram. Nah, teman-teman, ukuran-ukuran dan berat tadi adalah berat rata-rata.